Selamat malam sahabat GPIB dimanapun saudara berada. Jumpa lagi dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Desi Elat Selano, Ketua Majelis Jemaat GPIB Getsemani Malang. Sahabat GPIB, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan sumber hidup, sebelum beristirahat malam, kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam doa dan mau mendengar firman-Mu. Bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti dan mau melakukan firman-Mu dalam hidup beriman setiap hari. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini dari Injil Lukas pasal 11 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, "Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sahabat GPIB yang terkasih, seorang Perdana Menteri di wilayah Britania Raya, Inggris, yang bernama Sir Winston Churchill, yang memimpin di tahun 1940 sampai tahun 1945, ketika diundang memberikan pidato pada masa Perang Dunia Kedua di salah satu konvensi di Universitas Oxford, Inggris, setelah naik podium dan memandang seluruh hadirin, ia mengatakan sebuah kalimat sebagai kata pembuka. Kalimat itu adalah never give up. Setelah berhenti sejenak, ia kemudian mengatakan kembali kata yang sama. Pidato inilah yang membawa harapan dan hasrat tiada berhenti bagi bangsa Inggris untuk menang atas Nazi pada Perang Dunia Kedua. Jangan pernah menyerah. Itu yang dikatakan oleh Winston Churchill. Kalimat lain yang ia katakan, kita belumlah habis ketika kalah. Kita habis ketika kita menyerah. Inilah kata-kata kalimat inspiratif yang disampaikan oleh seorang pemimpin Perdana Menteri Britania Raya di Inggris pada waktu itu. Jangan ada kata menyerah. Harus terus memiliki semangat dan pengharapan untuk memperoleh kemenangan. Sahabat GPIB terkasih, dalam kehidupan yang kita jalani terkadang membuat kita kehilangan semangat. Ada persoalan, tantangan, tekanan, dan beban-beban hidup membuat kita kehilangan arah dan tujuan dalam hidup ini. Dalam bagian Alkitab yang kita baca adalah arahan dan petunjuk, penegasan dari Yesus kepada orang banyak
dan para murid pada saat itu. Apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Apa yang menjadi tekanan dan beban hingga para murid meminta Yesus untuk mengajar mereka berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya pada waktu itu. Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada murid-muridnya dan orang banyak pada saat itu untuk bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Saat para murid meminta Yesus mengajarkan doa kepada mereka, maka Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang mengarahkan mereka pada penyembahan, pujian, permohonan, dan pengakuan serta pengampunan. Yesus juga mengajarkan tentang kasih Allah. Sebagai seorang sahabat yang peduli, yang memperhatikan, dan sebagai seorang bapa yang murah hati, yang memberi dan mencukupkan ketika mereka meminta, mencari, dan mengetuk. Dan luar biasa saat Yesus menegaskan bahwa orang-orang jahat saja bisa memberi yang terbaik bagi anak-anak mereka, apalagi Allah sebagai Bapa pasti memberikan yang lebih besar dan terindah bagi mereka, bahkan diberikan Roh Kudus-Nya. Sahabat GPIB yang terkasih, situasi saat Yesus berbicara tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kondisi masyarakat ada dalam kemiskinan disebabkan berbagai hal, terutama penjajahan Roma yang mereka alami. Terjadi jurang yang tajam antara orang kaya dan orang miskin. Mereka yang berkuasa menindas dan menekan orang-orang miskin. Orang-orang miskin hidup dalam perjuangan yang berat setiap hari. Secara ekonomi mereka tidak mampu, tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki penghasilan, dan tentunya tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Kondisi seperti ini membuat semangat mereka lemah. Ada ketakutan, kekhawatiran tentang hidup yang dijalani, kekhawatiran tentang apa yang harus dipakai, apa yang harus dimakan. Pada akhirnya timbul keraguan atas kasih dan penyertaan Allah dalam hidup mereka. Sahabat GPIB terkasih, kehadiran Yesus memberi jalan keluar bagi orang banyak dan para murid saat itu. Mereka tidak boleh menyerah dan tidak boleh berpikir negatif dengan apa yang mereka hadapi. Dari ayat-ayat sebelum, dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, bahkan sampai pada ayatnya yang ke-13 yang kita baca tadi, mengajak kita untuk selalu datang kepada Tuhan, meminta apa yang kita butuhkan, dan percaya pada kemurahan hati dan kebaikan Tuhan. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus sebagai sahabat, sebagai Bapa, bahkan
Dia memberikan, tidak sekedar memberi apa yang dibutuhkan secara jasmani, tapi dia memberikan kebutuhan rohani. Roh Kudus mendampingi, menyertai kehidupan anak-anak yang daripadanya membutuhkan pertolongan, penghiburan, kekuatan. Tidak sekedar mencukupkan makan dan minum, tapi mencukupkan iman untuk kuat kokoh, iman yang bertindak, iman yang mau bekerja, iman yang mau melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Sahabat GPIB, selalu ada jalan keluar ketika kita menghadapi kesukaran dan tekanan-tekanan hidup. Yesus mau katakan kepada saya dan saudara, jangan pernah menyerah pada keadaan, harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Yang harus kita lakukan dengan kesungguhan dan ketekunan adalah yang pertama, berkomunikasi dan berelasi dengan Tuhan sebagai sahabat, sebagai Bapa dalam kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu, di segala suasana, mintalah, carilah, ketuklah. Tuhan Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Tidak dibiarkan anak-anaknya berjalan sendiri tanpa arah. Yang kedua, kenalah Allah di dalam Kristus yang boleh menyertai kita di dalam Roh Kudus. Jangan ragu atas cinta kasih-Nya pada kita. Jangan ragu atas pemeliharaannya bagi hidup kita. Dia akan menolong dan menghibur kita. Dia mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Dia memberikan yang terbaik dalam hidup kita, tepat dan indah menurut waktunya bagi kita. Ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa, ketika kita memahami kasih Allah yang tak terbatas itu, maka kehidupan kita akan semakin kuat, kokoh, dan teguh. Hidup kita pun memiliki tujuan dan arah dalam kepastian masa depan di dalam dan bersama Kristus. Jangan pernah menyerah dalam segala situasi kondisi apapun yang kita hadapi. Situasi kondisi terburuk sekalipun, tetaplah datang kepada Allah Bapa kita, sahabat sejati, Roh Kudus yang menuntun dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, memasuki malam, kami akan beristirahat. Kami mohon Tuhan menjaga dan menyertai dalam tidur kami. Sepanjang tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami, layakkanlah tugas kerja layan kami hari ini, mendatangkan kasih dan kebaikan bagi sesama. Peliharalah kehidupan keluarga kami,
gerejamu yang Engkau utus di dunia, dan masyarakat di mana kami tinggal. Sertailah saudara-saudara kami yang malam ini masih bekerja di bagian pelayanan publik, kepada masyarakat yang mengharuskan mereka ada dalam pelayanan kemanusiaan di berbagai wilayah di negeri ini. Kami yakin dan percaya kasih dan kemurahan-Mu tidak pernah berkurang sedetik pun bagi kami dan bagi semua orang yang datang berharap kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat GPIB, perjumpaan kita dalam program Night Call GPIB. Salam sehat, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.